Saya tidak terlalu bahagia juga kalau misalnya diserahkan kepada KPK. Tapi kalau KPK menjalankan fungsi supervisi, mengawasi, monitoring, saya sangat setuju. Oke, Dia pasti. tambahnya begini loh, tambahnya begini, kemarin waktu diajak jumpa pers di Polda, kan sudah dikirim 2 orang atas dasar permintaan dari polisi. Ada surat tugas dari pimpinan KPK. Tapi di saat jumpa pers, 2 deputi itu kabur loh malah. Nah, itu. Gimana? Kita berharap gimana? Makasih. Lanjut. Jadi maksudnya apa? Mereka kabur artinya apa? Nggak perlu juga KPK. Ada intervensi maksudnya? Supervisi Enggak, itu. justru KPK-nya menurut saya malah jiper. Perkaranya kok besar gitu. Jiper. Oke, baik. Coba ke Pak Jasman. Ini mantan pimpinan KPK saja tidak yakin kalau kasus ini ditangani oleh KPK. Anda yang kita beberapa kali bertemu, Anda malah sangat menuntut bahwa kasus ini ditangani di KPK. Ya, itu lebih bagus. Ditangani Supaya KPK. tidak terjadi tadi ini antara Kapolri dengan Jaksa Agung, itu aja. Sebenarnya pengangkatan yang 9 orang ini yang disebutkan oleh Pak Abraham sama juga percaya independen. Sebenarnya bukan masalah independen. Yang independen itu Jaksa Agung. Jaksa Agung itu adalah penuntut umum tertinggi. Ya. Harusnya dia bertanggung jawab. Anak buahnya ini adalah perlengser. Apa artinya perlengser? Ya, perpanjangan tangan Jaksa Agung. Siapapun yang menangani perkara ini adalah perlengser. Itu. Nggak perlu kita ragukan. Kalau soal itu. Jangankan yang 9 orang ini. Anak kemarin sore yang saya akan ngajar di PPJ. Yang di PPJ aja bisa saya bikin menyidangkan perkara ini. Bisa. Gak ada masalah. Persoalannya sekarang, kenapa harus begini gitu loh. Kenapa? Ini yang jadi persoalan. Makanya banyak masyarakat bertanya-tanya, ada apa? Mau dibawa kemana ini perkara? Itu. Igan. Jadi siapa yang bisa membawa arah, Pak? Apakah Anda yakin nanti tim dari mantan KPK bisa didengarkan oleh Jaksa Agung? Jadi kalau kembali ke KUHP, ya sudah, periksa aja dulu. Nanti kalau misalnya menurut jaksa kurang tidak memenuhi persyaratan, tetap juga tidak memenuhi persyaratan, Kapolri atau dalam hal ini penyidik mengatakan optimal, nggak bisa lagi menambah alat-alat bukti, maka Kejaksaan Agung penyidik itu yang benar. Itu menurut KUHP. Menurutku, Saya ada sedikit Mbak ya. Saya melihat perkara ini menjadi domain publik ya. Semua orang sudah mengomentari. Jadi alangkah buruknya, alangkah celakanya kalau penyidik ini bermain-main. Menurut saya itu pertama. Kemudian yang kedua, setelah saya melihat penggunaan pasal TPPU, karena kan dia perkara pokoknya itu kan korupsi. Kemudian di TPPU kan. Pengalaman saya kalau aparat penegak hukum sudah menggunakan TPPU, maka menurut hemat saya kasus ini, pengalaman saya bisa jadi salah, kasus ini pasti berada di rel yang sebenarnya. Kenapa? Ketika kita menggunakan pasal-pasal TPPU itu sulit sekali kita merekayasa. Karena kenapa? Di situ akan kelihatan tuh ada follow the money, follow the suspect, akan kelihatan tuh uang itu lari kemana gitu. Siapa-siapa yang mendapatkan. Kemudian kelihatan juga tuh ada yang disebut gatekeeper. Gatekeeper itu baik institusi maupun perorangan. Orang-orang inilah yang menyamarkan hasil uang-uang gelap itu. Itu kelihatan kalau kita menggunakan TPPU. Oleh karena itu menurut saya ada satu hal yang positif menurut saya ketika kasus ini menggunakan TPPU. Karena kenapa? Ketika undang-undang perampasan aset belum disahkan, belum ada di negeri kita, maka satu-satunya cara, satu-satunya jalan untuk melakukan aset recovery harus lewat TPPU. Tanpa menggunakan TPPU, maka aset recovery itu nggak bisa. Sabar dulu, Pak Abraham. Sabar dulu. Jangan buru-buru berprasangka baik dulu ke depan. Oke. Kenapa saya katakan begitu? Lah di awalnya aja udah masalahnya seperti ini. Gimana nggak terang benderangnya semua orang melihat apa yang disebutkan tadi sebagai sesuatu yang membingungkan, sebagai sesuatu yang tidak jelas. Bukan hanya pakar hukum loh. Bahkan saya kira juga kawan-kawan mahasiswa terbengong-bengong melihat persoalan saya tidak hukum yang bingung, saat ini. saya bisa memberikan penjelasan. Iya. Masyarakat umumnya itu. Jadi oleh karena itu jangan kita dulu berprasangka baik. Telanjang sangat apa yang terjadi dalam konteks 1 minggu ini. Sangat telanjang. Nanti lanjutkan Bang Ray, tetap bersama kami di Bola Liar, saudara.